Hai guys, gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan ya di hari Minggu ini teman-teman masih tetap terus selalu dalam keadaan sehat dan pastinya bersemangat ya. Dan mudah-mudahan ya di hari Senin besok ya segala urusan pekerjaan kamu diberikan kelancaran ya. Oke, seperti biasanya di video kali ini aku akan ajak kalian semuanya buat general reading lagi ya. Dan dimana untuk tema general reading kali ini adalah yang sangat dia inginkan dari kamu saat ini. Ya, jadi di video kali ini kita akan membahas apa yang sebenarnya sangat dia inginkan dari kamu saat ini. Ya, sebelum kita ke pembahasan ya, terutama bagi teman-teman yang barusan menemukan channel aku, terima kasih ya sudah klik video ini. Bagi teman-teman bahwa ini sifatnya menyangkut energi general ya, jadi menyangkut energi banyak orang, jadi bisa resonate ke kamu atau bisa aja resonate ke orang lain ya. Jadi saran dari aku buat teman-teman yang barusan bergabung, jangan ditelan bulat-bulat ya. Ambil aja sisi positifnya dan lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi di dalam kehidupan ini kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi kayak gitu. Bagi teman-teman yang mau dibacakan secara personal reading berbayar ya, teman-teman bisa silakan chat saja kontak WA-nya Clarissa yang ada di bawah deskripsi video ini. Jadi seperti itu ya, tinggal di chat aja. Nanti akan ada tindakan yang bukan tindakan sih, sorry. Akan ada tata cara dan langkah yang harus teman-teman ikutin nanti ya. Oke, gak usah lama-lama, langsung saja kita akan mulai shuffle kartunya ya, dan kita lihat ada apa-apa aja di sini ya. Oke, kita lihat terlebih dahulu apa yang sangat dia inginkan dari kamu saat ini. Apa menginginkan cinta kamu, perasaan kamu, fisikmu, atau perhatianmu ya. Kita lihat terlebih dahulu. Wow. Lagi-lagi ya kartu Three of Cup ya. Jadi beberapa di antara kamu ini ya saat ini sepertinya sedang terjebak sebuah hubungan cinta segitiga atau hubungan cinta yang bersegi-segi ya, dimana mungkin salah satu di antara kamu tuh sudah memiliki pasangan, atau mungkin kalian berdua sama-sama memiliki pasangan karena kalian ya ada perasaan saling nyaman dan saling mencintai satu sama lain, sehingga kalian tidak bisa mengendalikan perasaan kalian ya. Dan terpaksa ya kalian terjebak dalam sebuah hubungan cinta yang sangat beresiko kayak gitu. Ya di sini memang yang aku lihat ya, di awal tuh kamu sepertinya merasa biasa aja ya, tapi karena dia ini tipikal orang yang penuh dengan perhatian, penuh dengan kasih sayang, bahkan orang ini bisa memberikan apa yang tidak pernah kamu rasakan, sehingga membuat kamu tuh akhirnya jatuh cinta dan sangat merasa nyaman sama dia. Cuman akhir-akhir ini tuh aku melihat ya intensitas komunikasi atau bertemu kalian yang sepertinya saat ini tuh jadi terhambat gitu ya. Bukan karena dia gak cinta sama kamu, tidak, melainkan beberapa di antara mereka itu sepertinya saat ini sedang fokus ya dengan pekerjaannya, bahkan ada juga yang fokus dengan keluarganya gitu. Jadi dengan terpaksa dia saat ini jaga jarak sama kamu, tapi tanpa mengurangi ya rasa cinta dia kepada kamu, karena dia menyadari gitu bahwa hubungan ini tuh hubungan yang beresiko ya, jadi harus penuh dengan kehati-hatian agar tidak menimbulkan kecurigaan dari pihak manapun gitu. Dan orang ini sayang sama kamu, dia nggak ingin terjadi sesuatu hal yang tidak dia inginkan dari kamu, maka dari itu dia ingin berusaha bersikap adil ya, baik ke diri kamu maupun ke pasangan sahnya, untuk menimbulkan
untuk ya agar tidak menimbulkan kecurigaan yang berakibat ya fatal seperti itu. Dan di sini memang ya yang sangat dia inginkan tuh ya sebenarnya adalah rasa pengertian dan pemahaman dari dirimu. Karena tanpa pengertian ya dan rasa pemahaman dari diri kamu, ya hidup dia ini nggak ada artinya gitu ya. Karena ya dia itu berharap gitu bahwa ketika dia nggak menghubungimu atau di saat dia terlambat nggak ngasih kabar ke kamu ya, bukan berarti dia nggak cinta sama kamu ya, melainkan ya untuk mengurangi kecurigaan gitu. Karena yang aku lihat tuh beberapa di antara mereka ini ya sepertinya masih belum bisa melepaskan hubungan lamanya dia. Jadi kayak di sini tuh dia benar-benar mengharapkan ya rasa pengertian kamu yang sangat dia butuhkan saat ini. Karena yang aku lihat tuh dia orangnya nggak minta apa-apa dari kamu kok. Dia juga orangnya nggak menuntut apapun ya dari diri kamu. Yang dia inginkan tuh hanya rasa pengertian kamu gitu. Karena tanpa rasa pengertian dari kamu ya hidup dia ini sama sekali nggak ada artinya kayak gitu. Dan di sini aku lihat tuh memang ya, aku tuh ngerasa bahwa orang ini tuh sepertinya mencintai kamu sepenuh hati. Bahkan ada juga di antara mereka itu yang sempat ya pernah berpikir seandainya di awal dia bertemu kamu terlebih dahulu, ya pasti dia ingin memutuskan untuk hidup denganmu ya. Tapi yang bikin dia merasa sedih ya ketika ya kalian ini dipertemukan ya dalam takdir yang berbeda. Artinya ya di saat kamu sudah memiliki pasangan atau di saat dia sudah terikat suatu hubungan ya, sehingga ya orang ini tuh jadi ada batasan, dia jadi nggak bisa memiliki kamu seutuhnya kayak gitu. Itu yang membuat dia merasa sedih ya. Tapi ya apabila kamu bisa sabar ya melewati segalanya, ya dia percaya bahwa suatu saat semesta pasti memberikan jalan kemudahan kalian ya untuk tetap terus bersama. Ya bersama tuh nggak harus menikah ya, mungkin bersama setiap saat ya dalam situasi dan momen yang seperti ini. Karena memang jika dilihat dari energinya mungkin ada juga ya beberapa di antara kamu tuh yang memang meskipun ya kamu sadar gitu bahwa kamu tuh sangat mencintainya, tapi kamu juga menyadari bahwa kamu tuh juga nggak bisa meninggalkan hubungan lama kamu seperti itu ya. Tentu ini cukup berat ya. Kita lihat lagi apa yang sangat dia inginkan dari kamu saat ini. Kita lihat terlebih dahulu apa yang sangat dia inginkan dari kamu saat ini. Kita lihat terlebih dahulu. Wow. Ya, kalau dilihat ya dari energinya, memang beberapa di antara kamu tuh ada yang orangnya pemikir ya. Bahkan beberapa di antara kamu tuh memang orangnya mudah cemas ya, mudah khawatir. Bahkan ya ada juga di antara kamu tuh yang sering merasa cemburu sama dia karena kamu terlalu sayang mencintai dia gitu ya, sehingga membuat beberapa di antara mereka ini sepertinya sering merasa risih ya, atau sering merasa berkonflik denganmu ya. Karena bagaimanapun juga orang ini tuh tipikal seseorang yang nggak terlalu suka apabila melihat kamu terlalu cemburu ya sama dia. Padahal secara nggak langsung ya sifat atau perilaku dia ini yang memancing rasa kecemburuanmu. Ya memang kamu sadar gitu bahwa kamu tuh nggak bisa mengendalikan rasa kecemburuan kamu ya. Tapi di satu sisi ya pasangan kamu ini sama sekali nggak ada niatan ya untuk menghentikan sesuatu hal yang membuat diri kamu tuh jadi merasa cemburu. Karena jika dilihat dari energinya ya, beberapa di antara mereka itu sepertinya masih nggak tahu batasan ya. Meskipun dia sudah punya pasangan ya, tapi
perilaku dia ini kayak mencerminkan bahwa dia ini kayak seseorang yang single gitu loh. Itu yang terkadang tuh sering banget membuat kamu tuh merasa cemburu sama dia. Seharusnya orang ini tuh punya filter ya, tahu batasan gitu, mana yang boleh dia lakukan di saat dia sudah mempunyai pasangan dan mana yang tidak boleh dia lakukan. Karena terkadang tuh ya memang orang ini sering ya bilang katanya itu cuma teman ya, ini tuh hanya bercandaan biasa ya, ataupun mungkin cuma perkenalan biasa. Tapi bagaimanapun juga ya, itu tuh kayak memicu rasa kecemburuan kamu gitu. Karena memang menurut aku tuh tingkah dia yang terlalu berlebihan terhadap lawan jenisnya ya. Jadi beberapa di antara kamu tuh jadi sering ya merasa dihantui rasa ketakutan apabila ya hubungan ini tuh hancur. Terlebih juga kamu tuh sudah banyak berkorban demi dia gitu ya. Jadi kayak bener-bener rasa ketakutan terbesar kamu itu adalah dikecewakan ya sama orang yang bener-bener kamu cintai, seperti itu. Dan di sini memang yang aku lihat ya, beberapa di antara mereka ini ya memang dia ini orang yang bisa dibilang lumayan ya. Jadi kayak dia ini memiliki tampang yang charming, yang mempesona. Kalau dia cowok berarti dia lumayan cakep, lumayan ganteng. Kalau dia cewek berarti dia cewek yang cantik, yang manis, yang elegan gitu. Sehingga ya memang nggak munafik sih, banyak orang tuh yang merasa ingin deket sama dia. Terlebih juga beberapa di antara mereka ini sepertinya memiliki kondisi finansial ataupun memiliki jabatan yang cukup bagus ya. Jadi kayak wajar apabila orang ini tuh banyak yang incar ya, banyak orang yang merasa ingin deket sama dia. Tapi ya sebenarnya kamu tuh berharap gitu bahwa kamu tuh sebenarnya bukan orang yang suka membatasi ruang gerak pasangan kamu gitu ya, asalkan ya dia benar-benar bisa membatasi diri dia sendiri. Artinya dia tahu batasan gitu ya. Cuman jika kamu ya memberikan kebebasan, tapi orang ini justru malah menyalahgunakan kebebasan yang sudah kamu berikan, maka ya tidak menutup kemungkinan apabila cemburu kamu tuh bakal bisa menggebu-gebu ya. Kamu tuh bakal bisa jadi cerewet seperti itu, karena ya sebenarnya ulah dari diri dia sendiri, seperti itu. Dan saat ini tuh aku melihat ya bahwa sebenarnya orang ini tuh ya, dia tuh pengennya kamu saat ini tuh nggak terlalu cemburu dan nggak terlalu berpikir yang tidak-tidak tentang dia ya. Cuman ya ini memang sulit sih kalau tidak diimbangi ya dari perubahan diri dia sendiri gitu. Karena ya kamu ya bisa nggak cemburu sama dia gitu, asalkan ya dia benar-benar tahu batasan kayak gitu. Kalau dia masih menjadi versi dia yang sebelum-sebelumnya, ya tidak menutup kemungkinan ya rasa kecemburuan kamu bakal jauh lebih besar gitu. Dan di sini yang aku lihat tuh ya, memang ya beberapa di antara mereka yang membuat kamu merasa cemburu tuh ya, beberapa di antara mereka, tapi nggak semua ya, beberapa tuh pernah ada yang ketahuan selingkuh ya, ketahuan nggak setia sama kamu, sehingga itulah alasan kenapa ya meskipun dia berkata katanya sudah berubah ke kamu, tapi tidak membuat kamu percaya 100%. Kenapa? Ya karena dia pernah mengkhianati rasa kepercayaan yang sudah kamu berikan di masa lalu gitu, sehingga rasanya itu sulit ya untuk mempercayai dia lagi. Terlebih juga orang ini sering gak jujur ya terhadap dirimu. Susah emang ya. Kita lihat lagi di sini. Kita lihat lagi apa yang sangat dia inginkan dari kamu saat ini. Apa yang sangat dia inginkan dari kamu saat ini. Wow. Kalau dilihat ya, aku merasa bahwa kamu dan dia saat ini sedang terjebak dalam situasi yang menurut aku kurang sehat, terjebak dalam situasi yang terlalu toksik. Karena
Aku melihat ya, pasangan kamu sepertinya terlalu dominan ya. Dia orangnya terlalu egois, bahkan beberapa di antara mereka ini ya sifatnya itu kayak devil ya. Sifatnya itu kayak setan gitu ya, sering munafik ya, sering gak jujur, sering berdrama ya. Bahkan beberapa di antara mereka tuh ya mereka sering mempermainkan kamu ya. Segala sesuatu yang aku sebutkan itu kan merupakan sisi buruk dari manusia ya, atau mungkin sifat-sifat yang memang disukai sama devil, sama setan gitu. Sehingga hal itu tuh sangat mempengaruhi terhadap ya kondisi perkembangan hubungan kamu yang semakin lama tuh semakin toksik ya. Benar-benar bisa kamu rasakan gitu. Kenapa? Ya karena aku tuh sudah tidak mencium aura keharmonisan ya. Justru malah yang tercium di sini aura keributan ya, aura yang dipenuhi dengan rasa kecurigaan, aura yang dipenuhi dengan rasa emosi ya, aura yang dipenuhi dengan rasa keegoisan seperti itu. Padahal ya sebenarnya kamu sama dia itu sudah memiliki tekad kuat ya, bahwa kalian berdua itu sama-sama bisa memperjuangkan hubungan ini dan menerima kekurangan ya antara kamu dan dirinya dia. Tapi pada kenyataannya ya ternyata nggak seindah ya, atau nggak sesuai dengan ekspektasi kamu gitu. Terlihat bahwa ketika dia melihat kekuranganmu, bukan dia bisa memahami kekuranganmu, tidak, justru malah orang ini sering ya membahas kekuranganmu yang dia gunakan atau dia ungkit-ungkit sebagai pemicu ya adanya suatu konflik yang terjadi di dalam hubungan kalian ya. Mulai dari katanya kamu nggak pengertian ya, mulai katanya kamu yang terlalu manja, terlalu childish, terlalu minta diperhatiin terus ya, dan lain sebagainya. Padahal itu mah ya menurut aku tuh suatu kewajiban yang harus dia lakukan sebagai pasangan. Ya belum nikah aja rasanya seperti ini, gimana nanti sudah menikah ya. Aku tuh kayak nggak bisa membayangkan gitu. Terus beberapa di antara mereka ini juga orangnya tuh terlalu munafik ya. Di satu sisi dia takut kehilangan kamu ya, tapi jika dilihat ya, orang ini dia nggak mau berubah ya, dia nggak mau menunjukkan itikat baik dia untuk memperbaiki hubungan ini menjadi sempurna. Ya memang nggak ada yang sempurna ya, tapi setidaknya tuh berkembang ya sedikit lebih baik daripada yang kemarin-kemarin itu yang kamu harapkan. Tapi ternyata hal tersebut tidak segera dia lakukan. Alhasil di sini terlihat ya kayak kamu tuh seolah-olah kepingin angkat tangan ya, kepingin hengkang dari hubungan ini ya, tapi kamu nggak tahu ya bagaimana cara memulai mengakhiri hubungan ini dengan baik gitu. Karena kamu sempat ya pernah mencoba meninggalkan dia, tapi bukannya pergi meninggalkan dia, justru malah orang ini tuh seolah-olah memohon-mohon kepada dirimu agar kamu tuh tidak beranjak pergi meninggalkan dia. Dan dia seolah-olah dia pernah bikin janji ya, bahwa dia itu akan berubah ya, bahwa dia akan lebih bisa pengertian terhadap dirimu ya. Tapi pada kenyataannya ya berubah, tapi berubah di awal doang. Setelahnya ya udah dia kembali ke versi dia sebelum-sebelumnya ya. Sehingga di sini kayak kamu tuh ya merasa serba salah gitu ya, mempertahankan rasanya sakit ya, meninggalkan tapi rasanya sulit gitu. Karena orang ini selalu berusaha mencari cara bagaimana ya agar menghalangi langkahmu untuk tidak pergi meninggalkan dia seperti itu. Karena ya aku paham ya apa yang akan terjadi seandainya kamu benar-benar pergi meninggalkan dia ya, betapa hancurnya dia gitu. Karena selama ini menurut aku tuh dia terlalu termanjakan ya sama perlakuanmu, sehingga membuat orang ini tuh jadi seenaknya saja terhadap dirimu seperti itu. Karena kamu cenderung selalu memaklumi apa yang dia lakukan, karena selama ini kamu cenderung memaafkan ya kesalahan yang sudah dia lakukan, karena selama ini kamu orangnya nggak tegaan, sehingga hal itulah yang dia gunakan sebagai senjata utama ketika dia melakukan suatu kesalahan ya. Karena termanjakan itu sehingga dia memiliki kecenderungan untuk melakukan ya atau mengulangi kesalahan yang sama.
Karena dia berpikir ketika aku berbuat kesalahan, toh pasti ujung-ujungnya kamu nggak tega sama aku dan memaafkan aku kembali. Seperti itu. Jadi saran dari aku ke depannya, memaafkan boleh ya, tapi dilihat dulu ya apakah kata maafmu ini tujuan dia untuk membangun atau tidak. Kalau dia masih menjadi versi dia sebelumnya, ya mohon maaf ya, lebih baik ya ikhlaskan untuk mencari kebahagiaan baru seperti itu. Karena ya memang orang yang susah berubah itu menurut aku tabiat ya. Tabiat itu sesuatu hal yang sifatnya sangat susah dirubah kalau tidak berdasarkan niat tekad dia sendiri. Jadi seperti itu. Kita lihat lagi apa yang sangat dia inginkan dari kamu saat ini. Wow. Kalau dilihat ya, ini ada seseorang yang sepertinya sering cekcok sama kamu, karena memang orang ini tuh ya, dia selalu menggunakan alasan pekerjaan sebagai senjata utama dia untuk menghindar dari diri kamu gitu ya. Karena yang aku lihat tuh makin kesini dia sepertinya gelagatnya itu semakin aneh ya. Mulai dari rasa perhatian dia yang mulai berkurang, mulai intensitas komunikasi kalian yang sepertinya tidak terjalin selancar dulu ya. Mulai dari beberapa di antara mereka itu yang terlihat semakin angkuh ya, bahkan terlihat sombong gitu. Bahkan ada juga beberapa di antara mereka ini yang semakin lama itu semakin tidak peduli terhadap kondisi yang kamu alami saat ini ya. Dan di saat kamu menuntut ya, berusaha menuntut keadilan dari dia, justru malah orang ini tuh ya, dia malah beradu argumen denganmu, dia malah cekcok ya, dia malah cekcok sama kamu, dia malah banding-bandingkan antara kamu dengan hubungan yang lain ya. Bahkan beberapa di antara mereka juga ya menghujat kamu habis-habisan ya. Bahkan ada juga ya, aku lihat tuh beberapa di antara mereka juga memandang kamu sebelah mata ya, sehingga yang aku lihat tuh kamu benar-benar merasakan rasa kekecewaan yang sepertinya tidak bisa kamu utarakan ya, karena saking pedihnya ya, karena saking kecewanya diri kamu kayak gitu. Dan di sini memang yang aku lihat ya, di awal tuh memang dia ini sosok seseorang yang pengertian ya, orang yang bisa nerima kamu apa adanya juga ya. Bahkan jika diingat ya, perkenalan kalian di awal tuh perkenalan yang sangat indah ya, dan kamu jatuh cinta sama dia juga karena rasa perhatiannya, rasa kasih sayangnya. Dan kamu tuh nggak nyangka aja gitu kalau pada akhirnya ya, orang ini tuh kayak seolah-olah bakal seperti ini. Kamu nggak nyangka gitu loh, karena dia yang kamu kenal di awal tuh pribadi yang baik ya, pribadi yang sederhana, pribadi yang sama-sama bisa menerima masukan ya dari pasangannya gitu ya, nggak seperti yang sekarang kayak gitu. Jadi kayak saat ini tuh yang aku lihat tuh kamu ini sangat merindukan dia yang dulu kayak gitu ya. Dan di sini sih aku merasa bahwa beberapa di antara mereka ini ya, saat ini pikiran dia yang aku lihat tuh teralihkan ya sama hadirnya orang baru ya. Dan beberapa di antara kamu tuh sebenarnya sudah cukup memiliki firasat ya, bahwa keanehan atau perubahan dari sikap dia itu karena hadirnya pihak ketiga gitu. Tapi berhubung kamu ini orang yang tidak memiliki cukup bukti ya untuk mempertegas ya tentang masalah ini, sehingga kamu tuh hanya bisa diam ya, tanpa berkata gitu, karena ya kamu nggak memiliki bukti ya secara nyata. Padahal jika dilihat dari energinya itu kamu tahu segalanya ya, kayak seolah-olah feeling kamu itu nggak pernah meleset ya, feeling kamu tuh nggak pernah salah gitu. Kayak pikiran kamu tuh mengatakan bahwa saat ini memang ya ada orang lain yang dia sembunyikan dari kamu, sehingga membuat ya orang ini tuh saat ini terlalu banyak alasan ya yang dia lakukan
Sampai-sampai yang aku rasakan tuh alasan yang dia bikin tuh sampai alasannya nggak masuk akal gitu loh ya. Masa iya orang tuh 24 jam nggak ada waktu istirahatnya, nggak ada waktu senggangnya ya, hanya untuk sekedar 5 menit saja mengabari seseorang yang dia cintai. Rasanya mustahil gitu. Cuman ya daripada hal ini ya, itu memperkeruh suasana, daripada hal ini memicu perdebatan, lebih baik ya udah diam gitu. Jadi kayak kamu saat ini hanya bisa menyerahkan semuanya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa gitu. Jika memang dia ini memiliki niat baik kepada kamu, ya kamu berharap agar semesta memberikan ya kemudahan jalan untuk kalian bisa bersatu. Tetapi apabila orang ini memang memiliki niat sifat yang gak baik ya terhadap dirimu, ya kamu berharap bahwa semesta bisa menjauhkan ya orang ini dari hidup kamu ya, dan membongkar segala kebusukan ya yang selama ini dia sembunyikan di belakangmu gitu. Karena yang aku lihat tuh kamu sudah cukup banyak merasakan sakit dan kekecewaan ya akibat ya sifat dia ini ya, yang menurut aku semakin lama semakin aneh kayak gitu. Dan di sini tuh aku ngerasa ya ada juga beberapa di antara kamu yang sempat ya dimanfaatkan kelebihan kamu ya. Artinya ya mungkin kamu pernah dimanfaatkan materimu sama dia, ataupun mungkin ya kamu digunakan sebagai pelampiasan hasratnya dia. Ada yang seperti itu ya. Cuman ya hal itu tuh kamu lakukan karena kamu sayang sama dia, karena kamu nggak mengira bahwa orang ini tuh bakal sebejat ini gitu ya. Kalau seandainya kamu sudah tahu ya, sudah mengetahui dari awal, ya nggak mungkin ya kamu rela mengorbankan dan mengikhlaskan segalanya demi orang yang seperti ini, seperti itu. Oke, kita lihat lagi di sini. Yang sangat dia inginkan dari kamu saat ini, apakah itu? Wow. Kalau dilihat ya, ini ada seseorang yang sepertinya dia ingin memberikan semua hati perasaan dia buat kamu gitu. Karena yang aku lihat tuh diam-diam orang ini memiliki perasaan sayang ya dan kagum terhadap personality dirinya kamu. Hanya saja ya saat ini kamu sama dia itu masih belum ada ikatan apapun. Bahkan ada juga ya beberapa di antara kamu tuh yang memang baru aja mengenal nih orang ya, sehingga ya aku tuh melihat segala sesuatu itu memang butuh proses, nggak bisa dilakukan secara terburu-buru gitu. Yang jelas aku tuh melihat ya bahwa orang ini tuh mencintai kamu ya sejak pertama kali dia mengenal kamu. Jadi di saat kalian bertemu, di saat kalian berkomunikasi, maka di saat itulah ya awal perasaan dia muncul kepada dirimu gitu ya. Ya bisa dibilang cinta dia kepada kamu ini cinta yang natural ya, cinta yang memang dari hati tanpa melihat fisikmu ya, tanpa melihat kelebihan yang kamu miliki gitu. Kayak dia ini benar-benar pure ya, murni mencintai kamu karena kebaikanmu, ketulusanmu ya, dan sisi positifmu seperti itu. Yang aku lihat dia ini pribadi yang sangat pemalu ya. Dia ini orangnya pemalu banget, terutama ya dalam hal urusan cinta. Jadi yang aku lihat tuh ya dia ini orangnya pemalu ya. Jadi orang itu sebenarnya sudah cukup lama ya ada rasa sama kamu, tapi dia nggak berani, dia nggak memiliki nyali untuk mengutarakan perasaannya terhadap orang yang dia cintai. Seperti itu. Kenapa? Ya karena dia malu, dia nggak pede gitu. Padahal ya yang aku lihat tuh belum tentu ya apa yang ada di dalam pikiran dia itu bakal sesuai dengan realitanya. Hanya saja orang ini ya terlalu berperang dengan pikiran dia sendiri, sehingga membuat orang ini tuh sampai detik ini masih belum bisa ya memberitahu bagaimana perasaan dia terhadap seseorang yang dia cintai, seperti itu. Diam-diam tuh ya aku lihat ya beberapa di antara mereka itu sepertinya saat ini sudah mulai memberanikan diri ya untuk kode-kode kamu ya. Ada yang dikasih kode perhatian lah, ada yang dikasih kode makanan lah,
ada yang dibelikan inilah, dibelikan itulah ya. Semata-mata hal tersebut dia lakukan ya untuk memberitahu ya, agar kamu tuh peka ya, agar kamu tuh tahu bahwa aku tuh sebenarnya ada rasa sama kamu gitu. Ya mungkin ada ya sebagian di antara kamu tuh yang sudah cukup tahu gitu loh, bahwa orang ini tuh memang ada perasaan sama kamu gitu. Tapi berhubung orang ini tidak berani ya mengucapkan ya dari lubuk hati dia yang paling dalam, sehingga kayak kamu tuh ya nggak mau ya kepedean, kamu nggak mau kegeeran gitu. Tunggu saja sampai dia benar-benar berani mengutarakan hal tersebut. Tapi sebenarnya dari gelagat dia itu sudah terbaca gitu ya, bahwa ya dibalik perhatiannya, dibalik dia deketin kamu ya, ternyata ada udang di balik batu, seperti itu. Dia ini pribadi yang menurut aku ringan tangan ya. Jadi kayak beberapa di antara mereka itu ada yang memang pernah ya meringankan beban kamu ya, atau pernah ngasih kamu materi, atau ada juga beberapa di antara mereka ini yang memang ya mereka sering bantuin kerjaan kamu kayak gitu. Ya semata-mata hal tersebut dia lakukan karena dia ikhlas, karena dia peduli terhadap dirimu gitu, karena dia ingin membantu dan meringankan beban yang kamu rasakan gitu. Karena yang aku lihat tuh ya dia nggak cuma ingin jadi kekasihmu aja, tapi dia juga ingin ya menjadi bahu ya, tempat untuk kamu bersandar, seperti itu. Terus aku tuh melihat ya, dia ini orang yang sangat berprestasi loh ya. Jadi kayak beberapa di antara mereka ini, dia orang yang memiliki wawasan yang sangat luas. Bahkan yang aku lihat tuh ya, beberapa di antara mereka sepertinya punya banyak penghargaan ya. Punya penghargaan dari perusahaan ini, dari universitas ini, dari sekolah ini, sekolah itu, atau dari kegiatan yang pernah dia lakukan. Hal itu tuh kayak mencerminkan bahwa orang ini memiliki wawasan yang sangat luas, dan orang ini juga memiliki jiwa sosial yang sangat tinggi. Ya, jadi wajar kalau orang ini tuh memiliki pergaulan yang sangat luas ya, karena semuanya itu dia dapatkan karena keramahan, kehambelan dia selama ini kayak gitu. Terus dia juga orangnya sopan santun loh ya. Dia orangnya sopan santun. Jadi kayak dia ini tahu ya bagaimana konsep menghormati seseorang yang lebih tua darinya. Ya bahkan mungkin bagi mereka yang sudah bertemu sama kedua orang tuamu ya, orang tuamu aja kayak langsung pertama kali ngelihat dia itu kayak langsung serk gitu ya. Kok nih anak kok punya budi pekerti yang baik, punya rasa hormat, punya rasa sopan santun ya terhadap orang tua kayak gitu. Karena semua itu dia dapatkan hasil dari didikan kedua orang tuanya gitu. Karena menurut aku orang tuanya itu orang tua yang sangat otoriter, orang tua yang sangat disiplin, orang tua yang memang mengharuskan ya menjadikan anaknya ini pribadi yang mandiri, kuat ya, serta tidak pernah menggantungkan pada diri orang lain, seperti itu. Kita lihat lagi apa yang sangat dia inginkan dari kamu saat ini, apa yang sangat dia inginkan dari kamu saat ini. Wow, kalau dilihat dari energinya ya, aku tuh ngerasa ya bahwa ini ada seseorang yang sebenarnya tuh ingin mengakhiri suatu masalah atau suatu konflik denganmu ya. Karena menurut aku tuh ini konflik sudah berlarut-larut ya, sudah berhari-hari gitu, sudah berminggu-minggu, bahkan ada juga yang sampai berbulan-bulan gitu ya. Dan di sini yang aku lihat tuh konflik ini terjadi karena kurangnya rasa kedewasaan dan kurangnya rasa sama-sama saling memahami antara satu dengan yang lain, sehingga membuat ya hubungan kalian jadi berantakan, hubungan kalian jadi berjarak gitu. Ya memang yang aku lihat tuh pasangan kamu ini orang yang terlalu dominan ya, bahkan beberapa di antara mereka juga orangnya ini kayak menurut aku tuh terlalu mentang-mentang ya, mentang-mentang selama ini kamu selalu ngalah ke dia, mentang-mentang selama ini ketika ada suatu kesalahan kamu yang dominan meminta maaf ke dia, sehingga membuat orang ini tuh jadi sering ya memandang kamu sebelah mata. Jadi perlakuan dia ke kamu tuh jadi seenak dia sendiri gitu.
ya, padahal yang nggak begitu juga ya. Yang aku lihat tuh semua itu kamu lakukan bukan karena kamu terlalu kejar-kejar dia, tidak, melainkan kamu tuh orang yang cara berpikir kamu realistis gitu ya. Siapa yang berbuat salah maka ya udah gitu ya. Kamu yang mulai meminta maaf duluan gitu ya. Dan kalaupun orang lain nggak mau minta maaf terhadap dirimu ya, kamu yang meminta maaf duluan dengan berharap tuh kamu memberikan contoh gitu ya, agar menjadi seseorang tuh yang mau bertanggung jawab, mau mengakui segala kesalahannya kayak gitu. Dan di sini yang aku lihat tuh saat ini kondisi dia begitu memprihatinkan ya, di saat dia tidak bersamamu. Kenapa? Karena yang aku lihat tuh ya dia benar-benar kepikiran kamu terus ya, kerja nggak bisa fokus. Bahkan ada juga ya beberapa di antara mereka ini saat ini sedang menghadapi kesulitan hidup ya, yaitu semua dia dapatkan hasil dari buah karma yang telah dia lakukan selama ini terhadap dirimu, karena sering gak menghargai kamu, sering memandang sebelah mata orang lain, sering berdrama ya. Terus ada juga di sini yang terlalu keras kepala ya, sehingga hal tersebut tuh kayak segala kesulitan yang dia hadapi itu merupakan hasil buah karma atas apa yang pernah dia lakukan terhadap dirimu. Dan di sini yang aku lihat ya, saat ini dia sedang mencoba, berusaha mencari segala cara bagaimana agar bisa terkoneksi lagi denganmu. Karena beberapa di antara mereka itu sepertinya sudah tidak mendapatkan akses ya untuk terkoneksi denganmu, karena ya mungkin kamu saking keselnya ya, kayak kamu tuh blokir dia ya. Terus ada juga beberapa di antara kamu tuh yang sengaja ganti nomor ya, untuk tidak mendapatkan akses darinya gitu ya. Jadi kayak saat ini tuh beberapa di antara mereka sedang berusaha mencari cara bagaimana agar dia ini bisa terkoneksi lagi dengan kamu, seperti itu. Dan di sini yang sangat dia inginkan tuh ya, dia berharap gitu bahwa aku dan kamu tuh bisa secepatnya mengakhiri konflik ini gitu. Karena ya aku menyerah, aku akhirnya mengakui bahwa aku tuh mencintaimu, bahwa aku tuh nggak bisa hidup tanpamu ya. Makanya aku berharap terhadap dirimu bahwa kamu tuh bisa memaafkan segala kesalahan yang pernah aku lakukan terhadap dirimu. Ya memang aku tuh jauh dari kata sempurna, tapi aku berharap bahwa kamu memberikan aku kesempatan satu kali lagi untuk membuktikan kepada kamu bahwa aku masih sangat mencintaimu, seperti itu. Kita lihat lagi di sini. Wow. Dan di sini aku melihat ya, ini akan ada kabar baik ya. Kabar baik dari seseorang yang kamu pikirkan, dari seseorang yang kamu cari gitu. Karena ya aku tuh melihat kamu tuh sudah hampir putus asa ya memikirkan dia yang selama ini tuh kamu cari, karena orang ini tidak pernah muncul di hadapanmu, karena selama ini orang ini tuh tidak pernah peduli terhadap diri kamu, seperti itu ya. Sehingga yang aku rasakan tuh beberapa di antara mereka itu ya, mereka ingin apa ya, dalam artian tuh ingin merekonsiliasikan hubungannya ya, agar menjadi hubungan yang membaik gitu ya. Karena yang aku lihat tuh ya, kamu sebenarnya sama dia masih ada harapan gitu. Karena memang ya setiap manusia itu pasti ada fasenya di mana dia berubah, di mana dia masih menjadi versi dia sebelumnya. Dan yang aku lihat tuh di saat dia kembali kepada kamu, dia kembali sudah menjadi versi dia yang baik, seperti itu ya. Semuanya kamu dapatkan hasil dari doa dan kerja keras kamu selama ini. Kita lihat dulu.
Oke, kita lihat dulu. Ya, terus di sini tuh aku melihat ya, ini ada seseorang yang mereka tuh merindukan kamu, tapi mereka hanya bisa memandangi kamu dari kejauhan, ya, karena dia masih belum siap, ya, ketemu sama kamu. Padahal yang bikin kesalahan tuh dia, tapi dia sendiri yang merasa takut untuk menghadapimu. Ya, dia takut aja kalau kamu tuh masih kecewa sama dia. Dia takut aja kalau kamu tuh masih marah sama dia, gitu, ya. Jadi kayak dia ini merindukan kamu, tapi hanya bisa memandang kamu dari kejauhan, berharap bahwa bintang atau bulan bisa menyampaikan rasa rindu dia terhadap dirimu, kayak gitu. Karena memang yang aku lihat tuh, selain dia memiliki keterbatasan akses untuk menghubungimu, dia juga merasa takut ya, gitu. Takut kalau ya saat ini tuh bukan waktu yang tepat ya untuk meminta maaf terhadap dirimu, kayak gitu. Terus ya di sini memang yang aku lihat ya, ini lebih ke arah energi kamu ya. Jadi aku tuh melihat kamu tuh sebenarnya sudah berusaha ya memaafkan ya orang-orang yang pernah sakitin kamu, gitu. Sudah berusaha legowo ya dari hati kamu untuk melupakan segalanya, gitu. Tapi ya namanya manusia ya, nggak luput dari salah dan dosa. Mungkin memaafkan bisa ya, tapi melupakan apa yang sudah pernah dia lakukan terhadap dirimu itu yang kayak masih sangat sulit. Sehingga yang aku lihat tuh ya di sini kayak kamu masih apa ya, menyimpan rasa kekecewaan yang teramat dalam. Terus aku juga melihat ya, di sini ada seseorang yang akan mengobati luka lama kamu ya. Jadi di sini ada orang baru yang nantinya akan mengobati luka lama kamu ya, dan akan menyembuhkan segala trauma di dalam hidup kamu. Ya meskipun bukan dia yang melakukan, tapi nggak masalah. Karena orang ini mencintai kamu dengan tulus ya. Jadi orang ini memang hadir di dalam hidup kamu untuk menyembuhkan segala bentuk trauma yang pernah kamu rasakan. Ya. Terus di sini aku juga melihat ini ada seseorang yang dia itu merasa bersalah banget ya sama kamu atas segala kejahatan, kekecewaan, tindakan yang pernah dia lakukan selama ini terhadap dirimu. Gitu. Karena menurut aku ya dia terlalu nggak adil ya, dia terlalu berdrama, dia terlalu egois ya, beberapa di antara mereka juga terlalu munafik, gitu ya. Kita lihat lagi di sini. Dan di sini aku melihat ya, ini ada seseorang ya yang mereka tuh saat ini sedang menderita ya, menderita perasaannya, menderita hidupnya ya. Dan di saat seperti ini ya, di saat itulah dia keinget kamu, gitu, bahwa segala kesedihan, penyesalan ya yang saat ini terjadi di dalam hidup dia karena selama ini dia telah mempermainkan perasaan kamu seperti itu. Dan di sini juga aku tuh melihat ya, kamu tuh akhirnya akan menuai ya hasil dari kesabaran kamu selama ini ya. Karena yang aku lihat meskipun kamu disakitin, meskipun kamu dikhianati, meskipun kamu dijahati, tapi kamu sama sekali nggak pernah memiliki sedikit dendam pun sama siapapun ya. Nggak ada niatan balas dendam, nggak ada kebencian. Sehingga yang aku lihat tuh ya kamu akan memetik ya hasil dari buah kesabaran kamu selama ini ya. Karena ketelatenan kamu, kesabaran kamu dalam menjalani kehidupan seperti itu. Oke guys, terima kasih banyak. Semoga readingan ini bisa memberikan energi positif kepada diri kamu ya. Terima kasih banyak buat teman-teman semuanya. Saya Clarissa pamit lebih dahulu. Sampai jumpa, ditunggu di readingan berikutnya. Bagi teman-teman yang mau gabung di pembacaan tarot berbayar, kalian bisa silakan chat saja kontak WA-nya Clarissa yang ada di bawah deskripsi video ini. Bye bye.